Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggota 3 orang yang bernama Rahmatul Laili dengan NIM 21031150, yang kedua Silvi Aprilia Syarif dengan NIM 21031154, yang ketiga Sisna Noralia Rahmi dengan NIM 21031155. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, system, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem adalah istilah yang mempunyai makna sangat luas dan bisa dipakai sebagai melekat pada sesuatu. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Roger A. Kaufman, sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang dikehendak berdasarkan azas kebutuhan. Sedangkan menurut Notonggoro, sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan. Ciri-ciri sistem. 1. Memiliki tujuan, dengan begitu proses kerja sistem mengarah pada tujuan. 2. Memiliki batas, yang tujuannya untuk membedakan sistem yang satu dengan sistem lainnya. Yang ketiga, bersifat terbuka, karena sistem bisa dihubungkan dengan sistem yang lain sehingga terbentuk sistem baru yang lebih besar. 4. Adanya proses kegiatan transformasi yang mengubah masukan input menjadi hasil output, sehingga sistem pada dasarnya merupakan transformator. Yang kelima, saling berhubungan dan ketergantungan, baik di dalam sistem, intersistem, atau antara sistem dengan lingkungannya. Yang kedua, komponen sistem pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Ilmu pengetahuan normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah norma-norma atau ukuran tingkah laku. Ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanam sistem-sistem norma, tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan. B. Pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang termasuk kategori pendidikan adalah sebagai berikut. Orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah, yaitu manusia yang memiliki pandangan hidup yang pasti dan tetap. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandasan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga. Guru pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan tugas dari orang tua masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik, persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Yang C. Peserta didik. Peserta didik sangat menunjung yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagai besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. D. Metode pendidikan. Metode liberal bersumber dari pendidikan naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian oleh kekuatan dari dalam dan secara wajar ada pada diri manusia. Metode diktatorial
Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan di sekolah saja. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dari komponen pendidikan yang lain. Metode demonstrasi bersumber dari teori konvergen yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar.